Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Tyrant yang makin seru. Gimanakah dia endingnya? Ini dia reviewnya by Mimin. Karena belum menemukan di mana keberadaan dari Yoon Moyong, akhirnya Jagyong memutuskan pergi ke tempat sahabat dekatnya Yoon Moyong. Jadi dia bertanya apakah kira-kira sahabat dekat Moyong ini tahu di mana keberadaan Moyong sekarang. Tapi dia bilang dia nggak tahu menahu apapun. Pokoknya dia nggak tahu dan nggak mau berurusan lagi dengan Yoon Moyong. Tapi Jagyong tahu bahwa dia itu berbohong kepada Jagyong. Terus ketika mereka lagi asik ngobrol ya kan, tiba-tiba Jagyong ngerasa bahwa ada orang yang mendengarkan mereka di luar. Dan ternyata dugaan Jagyong benar. Setelah itu datanglah dor-doran dan akhirnya orang-orang itu meninggoy. Untung aja Jagyong sempat menghindar. Lalu dia ngecek sebenarnya apa yang terjadi di luar dan siapakah orang itu. Dan ternyata Yaps, benar banget bahwa itu semua adalah ulah dari Im Sang. Dia mengatakan sama Jagyong bahwa seharusnya Jagyong itu udah nggak ada dan juga sudah meninggoy dalam waktu yang lama. Tapi di sini Jagyong nggak nyerah, dia juga langsung nodongkan dornya dia ke arah Im Sang. Hingga akhirnya mereka berdua saling gelut satu sama lain dan keduanya itu pun seimbang. Terus Jagyong memastikan apakah Im Sang itu udah ngekill Moyong ataupun enggak. Im Sang bilang belum, karena itulah yang ditunggu sama Jagyong, karena memang harus dia yang ngekill Moyong. Nah ketika itu kan mereka berdua mau berduel lagi, tapi tiba-tiba aja Im Sang mendapatkan pesan yang menunjukkan bahwa dia itu jangan dulu ngekill Jagyong. Jadi dia minta tolong sama Jagyong untuk pergi mengantarkan dia ke tempat Moyong berada, karena katanya Moyong itu udah menyerahkan diri dan sekarang berada dengan Direktur Sa. Ya sudah, mereka langsung pergi ke sana. Dan bener aja dong, Direktur Sa itu lagi ada bersama Yoon Moyong. Tapi di tengah perjalanan, Direktur Sa dan juga Yoon Moyong dicegat sama Paul. Jadi kan Paul pengen ngebawa Yoon Moyong dan dia mengatakan sama Direktur Sa bahwa udah saatnya Direktur Sa itu menyerah. Dan dia juga mempunyai anggota yang sama kekuatannya dengan The Tyrant. Dia langsung ngebuka dan juga membuat mobil itu tinggal rangkanya aja. Jadi dibilang Paul sama Direktur Sa bahwa udah, perjalanan kamu sampai di sini aja. Dia nggak bakal ngekill Direktur Sa dan dia cuma ngebawa Yoon Moyong aja. Dan langsung mempersatukan Moyong bersama dengan Direktur Cho di mobilnya dia gitu kan. Nah tapi di sini Direktur Cho ternyata udah punya rencana lain, dimana kan dia menghubungi Im Sang yang sekarang itu ada sama Jagyong. Dan mereka ternyata ditungguin tuh sama salah satu mobil anak buahnya Paul. Tapi ternyata mereka berhasil mengalahkan mobil tersebut. Nah di sini Paul menyadari bahwa Direktur Cho itu memanggil Im Sang, dimana dia itu kan terkenal kuat banget. Dan akhirnya dia menyuruh salah satu anggotanya yang merupakan The Tyrant untuk menghabisi mereka. Ya, kelemparlah mobilnya Jagyong dan juga Im Sang, karena orang itu kan kekuatannya super, jadi mereka nggak bisa ngalahkan orang itu. Nah by the way, akhirnya setelah sekian lama anggotanya Direktur Cho berhasil membuka koper tersebut. Tapi udahlah nunggu lama ya kan, tapi pas kebuka kopernya, ternyata isinya itu kosong. Di situ membuat si Paul tuh kayak emosi jiwa dan dia menatap ke Direktur Cho. Direktur Cho natap ke Moyong dan Moyong bilang dia nggak tahu apa-apa. Dan dia juga taunya itu ada isinya dan dia juga bersumpah tidak ada mengambil isi dari koper tersebut. Terus Paul sekarang udah di mode kayak benar-benar emosi jiwa dan dia pun menghabisi satu persatu orang-orang di sana. Setelah itu Paul menyuruh anggota-anggotanya untuk mengeluarkan Direktur Cho, Moyong dan juga anggota-anggota Direktur Cho dari sana. Dan sementara itu Jagyong dan juga Im Sang itu berusaha untuk melawan anggotanya Paul yang benar-benar kuat banget. Nah dikira sama si Jagyong dia udah berhasil mengalahkan orang itu ya kan. Tapi ternyata ketika dia ngadep belakang, Paijo ternyata masih hidup dan dia pun melakukan ini sama Jagyong. Jagyong langsung kelempar beberapa ratus meter. Tapi untung aja setelah itu Im Sang datang menyelamatkan, karena dia kan udah paham tuh gimana cara melawan Tyrant itu. Hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkannya. Tapi ternyata
Jagyong itu sampel yang dia bawa itu pecah sehingga sampel itu langsung menggerogoti tubuhnya dan sekarang dia udah bersatu dengan Project The Tyrant. Nah, Im Sang udah kaget banget dan dia takut dan dia berusaha untuk menghabisi Jagyong tapi enggak bisa karena kan Jagyong udah jadi The Tyrant sekarang. Oke, sementara itu di tempatnya Direktur Cho, dia itu ditanya lagi nih sama Paul di mana sebenarnya The Tyrant itu. Nah, karena nggak dikasih tahu sama Direktur Cho, karena kan dia juga emang nggak tahu sama sekali, jadi dua anggotanya dia itu di-kill sama Paul. Terus Moyong di sini bersuara, dia bilang bahwa kemungkinan besar yang ngambil itu adalah Jagyong. Dan gak lama setelah itu Jagyong sampai di sana dan juga Im Sang membereskan anggota-anggotanya Paul. Hingga dia berhasil dan tinggallah Paul seorang doang. Dan Direktur Cho bilang bahwa ya walaupun Im Sang agak terlambat, tapi sekarang mereka itu menang. Dan ini giliran Paul itu dihabisi sama Im Sang hingga Paul pun akhirnya kehilangan nyawanya. Dan Direktur Cho itu beneran menang dan setelah itu tiba-tiba datanglah ke arah mereka Jagyong yang masih berduel dengan salah satu anak buahnya Paul yang masih hidup ya kan ya. Merupakan The Tyrant juga. Dan di sini akhirnya Im Sang juga bilang sama Direktur Cho bahwa Jagyong sekarang adalah The Tyrant. Karena Jagyong lebih kuat dibandingkan anggotanya Paul, akhirnya dia berhasil mengalahkan anggota Paul dan akhirnya anggota Paul itu meninggoy. Dan sekarang giliran Yun Moyong untuk dibalaskan dendamnya sama Jagyong hingga akhirnya ya sudah terwujud cita-citanya Jagyong untuk menghabisi Yun Moyong. Nah, sekarang giliran Jagyong lah yang bakal dihabisin sama Im Sang dan juga Direktur Cho. Nah, kemudian Im Sang itu nggak bisa ngelawan Jagyong, kemudian disuruh si Direktur Cho untuk nyalakan lampu kan karena The Tyrant itu nggak tahan dengan cahaya. Jagyong benar-benar kesakitan dan itulah kesempatan Im Sang untuk menghabisi Jagyong. Tapi ternyata di luar perkiraan mereka Jagyong jauh lebih kuat dan di sini sebenarnya Direktur Cho itu kayak takjub banget. Lalu Jagyong juga bisa mematikan lampu-lampu di sana dan Direktur Cho menyuruh Jagyong itu untuk segera pergi dari sana karena nanti matahari bakal terbit dan itu bakal susah bagi Jagyong untuk pergi dari sana kalau misalkan dia udah kena cahaya. Bisa-bisa dia juga bakal meninggoy nantinya dan dia juga menjadi milik pemerintah dan dia harus pergi dari sana sebelum dia ditangkap gitu. Awalnya Jagyong nggak percaya tapi setelah itu dia pergi dari sana dan ketika Direktur Sa dan anggota-anggotanya sampai di sana, Jagyong udah nggak ada. Terus Direktur Sa nanya tuh sama Im Sang dan juga si Direktur Cho di mana keberadaan dari The Tyrant. Terus Direktur Cho bilang ya di kegelapan gitu. Terus salah satu anggotanya Direktur Cho itu di-kill sama Direktur Sa. Dan ketika itu Im Sang melarikan diri dan dia terjun ke laut. Nah, sedangkan si Direktur Cho itu diminta lagi nih untuk menjawab pertanyaan dari Direktur Sa di mana keberadaan dari The Tyrant. Dia tetap bilang bahwa dia nggak tahu di mana, pokoknya di kegelapan gitu aja. Dan dia tidak akan pernah menyerahkan hal itu kepada Direktur Sa dan juga antek-anteknya. Jadi akhirnya Direktur Cho itu memilih untuk bundir dan akhirnya dia meninggoy. Direktur Sa pasti kesel minta ampun. Tapi apalah daya, jadinya Project The Tyrant itu benar-benar terhenti karena nggak ada satu orang pun yang tahu ataupun peneliti yang paham. Sementara itu Im Sang yang jatuh di sana diselamatkan sama Jagyong. Oke, sebenarnya siapa sih sosok ayah Jagyong yang dari awal kan kita nggak ada ditunjukkan tuh. Nah, sekitar 15 tahun yang lalu, ternyata ayah Jagyong itu bukan ayah kandungnya. Ini kayaknya anak kecil yang datang ke menemui ayahnya ini adalah Jagyong sendiri. Jadi pada saat itu Jagyong datang dan
ayahnya langsung menawarkan untuk merawat Jagyong pada saat itu, karena terlihat Jagyong tuh kayak kasihan banget, apalagi dia masih kecil pada waktu itu kan. Nah di situ dia ditawarin untuk makan dan juga membersihkan diri sama ayahnya. Nah ketika itu terlihat bahwa Jagyong itu loh kok kayak udah menjalani Project The Tyrant. Apakah itu yang membuat dia jadi kepribadian ganda dan dia lebih kuat karena dia 2 kali menjalani Project The Tyrant? Who knows? Dan kira-kira apakah ada season 2-nya? Kita lihat nanti ya teman-teman. By the way, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di review menarik lainnya. Bye-bye.